Assalamualaikum, selamat datang di alur cerita film. Tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Nonton sampai selesai dan kalau suka, agar di-subscribe, like serta komen. Azumi dan Nagara yang telah mendapatkan persetujuan dari Lord Tenkai untuk menyempurnakan misi mereka melakukan pembunuhan Jenderal Sanada. Terlihat mereka sudah berjalan kaki dengan ditemani oleh Kozue sebagai penunjuk jalan untuk menuju kawasan pegunungan Kudo sebagai tempat pangkalan Jenderal Sanada dan prajuritnya. Sementara di tempat lain pada malam hari terlihat, seorang perempuan yang diketahui bernama Kunio yang merupakan selingkuhan dari Lord Kato. Terlihat menyerang dan membunuh beberapa pasukan ninja. Demikian juga, Rokpa, yang merupakan salah satu anggota skuad ninja pembunuh pembela Jenderal Sanada. Sedang menyerang dan membunuh beberapa orang pasukan ninja. Drokpa yang memiliki postur tubuh yang besar, terlihat kuat dan perkasa. Ia membunuh, hanya menggunakan tangan kosong. Kemudian tampak di perjalanan, Kozue yang berjalan mendahului Azumi dan Nagara secara tidak sengaja bertabrakan dengan dua orang lelaki. Kozue cari masalah, gadis cantik ini dengan percaya diri, ia mengajak kedua pemuda itu untuk berkelahi. Namun Azumi dan Nagara menarik Kozue dan membawanya pergi sambil berlari. Dalam perjalanan menuju kawasan pegunungan Kudo, mereka bertiga Azumi, Nagara dan Kozue dihadang oleh kelompok pasukan berninja. Pasukan ini merupakan anak buah dari Jenderal Sanada, mereka sudah mengetahui bahwa Azumi dan Nagara menuju kawasan pegunungan Kudo dengan misi utama adalah membunuh Sanada. Tampak juga bersama skuad pasukan ninja, ada kelompok perampok yang ketuanya adalah Ginkaku. Kelompok perampok Ginkaku ini bersama-sama dengan skuad pasukan ninja karena mereka sebelumnya telah mendaftar sebagai pasukan Jenderal Sanada. Sebenarnya mereka mendaftar sebagai pasukan Sanada tujuannya hanya untuk mendapatkan uang pendaftaran saja bukan membantu Jenderal Sanada. Kemudian secara tiba-tiba, kelompok Ginkaku yang sudah kenal dengan Azumi mengkhianati skuad pasukan ninja. Mereka balik membela Azumi dan dua rekannya. Saat itu kelompok perampok langsung menyerang pasukan skuad ninja sehingga terjadi pertempuran yang sengit. Pertempuran dan saling serang dengan menggunakan senjata samurai dari kedua belah pihak cukup seru. Karena dari segi jumlah personel, jumlah skuad pasukan ninja yang berjumlah kurang lebih 15 orang atau 20 orang, seimbang dengan jumlah kelompok perampok Ginkaku. Tampak Ginkaku begitu perkasa memberikan perlawanan dan penyerangan dan membunuh skuad ninja. Tampak juga Azumi sangat mengagumkan, menggunakan jurus pedang melakukan serangan kepada skuad ninja dengan sangat sistematis, terstruktur dan masif. Tampak juga, Kozue secara sembunyi-sembunyi mengambil anak panah skuad ninja yang sudah tewas. Kemudian, ia berlari ke belakang. Ada apa dengan Kozue? Jangan-jangan dia adalah mata-mata. Sesaat kemudian, bertubi-tubi serangan dengan menggunakan anak panah kepada kelompok Ginkaku dan Azumi. Pertarungan sengit di antara kedua pihak berlangsung cukup lama. Barangkali sekitar 10 menit atau 20 menit. Kemudian tampak Azumi yang bertarung di bawah bangunan rumah, memotong tiang rumah tempat pertarungan dan dengan sigap ia berlari dan melompat keluar menghindari robohnya rumah tersebut. Dari skuad pasukan ninja pembela Jenderal Sanada, yang berjumlah sekitar 20 orang, yang tersisa tinggal satu orang. Ia keluar dari puing-puing reruntuhan rumah. Melihat hal itu, Azumi langsung menghadapinya, dengan menggunakan jurus pedang samurai andalannya. Hanya 3 atau 4 jurus, Azumi telah membuatnya kesakitan, memotong tangannya dan kemudian satu jurus lagi menghantam kepalanya dan tewas. Kirain perkasa ternyata lembek. Semua pasukan ninja tewas dalam pertarungan ini, tidak ada yang tersisa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like dan komen. Wassalam.